Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya proyek ya, atau Project Resource Management. Yang disebut sumber daya ya macam-macam ya, tapi terutama adalah kita, manusianya yang mengerjakan proyek. Selain itu tentunya ada fasilitas dan ada juga peralatan dan lain-lain. Kalau kalian mengerjakan SAP, waktu itu kita sudah pernah mengerjakan untuk bagaimana kita merencanakan resource dan material ya. Nah sekarang kita akan membahas dari sudut pandang teorinya. Mengapa manajemen sumber daya itu penting ya? Karena kebutuhan SDM khususnya untuk IT project itu naik turun. Namun dengan adanya pandemi saat ini kebutuhan itu memang meningkat tajam. Kalau kita perhatikan ya, ini seperti foto di sini ya, ini orang-orang India ya, mereka jago-jago ya IT-nya ya. Di Indonesia juga saya melihat bahwa tenaga IT ini sekarang betul-betul meningkat tajam kebutuhannya ya. Orang gampang banget merekrut dari perusahaan lain karena memang mereka perlu. Dan seperti kalian-kalian nih, kalau kalian itu adalah seseorang yang menyukai programming, yang betul-betul mungkin kalian jago juga untuk project management dan sebagainya, kalian mungkin akan diincar oleh perusahaan-perusahaan mulai dari sejak kalian magang. Dan menurut saya ya, sekarang dengan program Kampus Merdeka, di mana kalian itu diminta untuk internship ya selama 3 semester, itu bagus sekali, karena kalau saya ngobrol-ngobrol dengan alumninya IT yang seperti di Blibli gitu ya, kemarin Lois bilang, Bu, kalau magang cuma 1 semester terlalu sebentar, kalau Blibli sebenarnya pengennya yang setahun, karena kalau setahun itu, misalnya orangnya bagus langsung kita hire, Bu. Nah, jadi ya seperti kalian juga, kalau saya sih merasa ya, kalian itu harus rajin, dalam arti kalian tuh jangan cuman kayak belajar dari yang saya jelaskan, dari dosen lain jelaskan. Kalian tuh harus punya curiosity yang tinggi, karena dengan seperti itu nanti akan maju pesat sekali kalian ya. Dan kesempatannya itu sekarang, karena sekarang ada percepatan proyek-proyek IT di hampir seluruh dunia. Jadi saya percaya ya, seperti kalian mungkin akan juga bisa bekerja bukan hanya di Indonesia. Oke ya. Kita lihat statistik Indonesia ya, sampai tahun 2030 itu diperkirakan butuh 27 juta IT engineer dengan rata-rata kebutuhan 1,7 juta per tahun yang baru. Dan kita masih sangat kurang. Oleh karena itu, saya sangat mendorong kalian ya. Kalian jangan malas, kalian terus tingkatkan diri kalian. Kalian belajar banyak resource dari Udemy, dari MOOC, banyak sekali ya. Jadi kalian harus rajin mencari pengetahuan itu. Tinggal kalian pilih mana yang paling kalian minati dan mungkin akan menjadi karir impian kalian ke depannya. Kalau kita bahas tentang project resource management, karena saya dari sudut pandang manajemen proyek ya, yang kita sebut dengan resource adalah sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, bahan baku, bahan habis pakai, dan lain-lain. Dan dalam mengelola ini ada 6 langkah proses yang utama, yaitu planning resource management, estimating activity resource atau memperkirakan ya, acquiring resource, membeli atau kalau pada manusia mungkin kita membajak juga gitu ya. Terus developing project team, mengembangkan mereka supaya mereka bisa melaksanakannya, managing project team supaya teamworknya bagus, lalu controlling resource. Nah, 6 proses ini kita akan jalani dalam mengelola project resource, walaupun sebelum kita masuk ke dalam 6 proses ini, kita harus amati konsep-konsep yang mendasari pengelolaan dari project resource. Yang paling besar adalah apa? Mengelola orang, ya. Dan mengelola orang itu nggak gampang loh, susah sekali. Ya, saya merasa lebih enak ngatur-ngatur barang aja daripada ngatur orang, karena orang itu punya keinginan sendiri, punya harapan sendiri, ada motivasinya beda-beda mungkin ya, dan oleh karena itu kita harus paham ya bagaimana sih supaya kita bisa mengelola dan memimpin orang dengan sebaik mungkin. Banyak teori yang mendasari ini, saya ingin perkenalkan walaupun kalian di bidang IT rasanya ini tidak mungkin lepas, karena saya juga percaya khusus untuk program studi sistem informasi ya, percaya nggak kalau menurut saya kalian itu nanti akan lebih duduk di manajerial ya. Nah, jadi kalian itu
mungkin kalau kalian nggak terlalu suka sama programming atau gimana ya, saya tetap percaya kalian akan dicari. Karena kalian itu sebetulnya punya perpaduan keahlian teknis dan keahlian dari manajerial. Dan manajerial ini nggak gampang ya. Dan ya gampang susah lah gitu ya, susah gampang. Well anyway, tapi kalian harus ngerti apa saja yang mendasari teori ini. Ya, ini banyak ya, ada motivation theory, ada influence and power, ada coffee and improving effectiveness, ada emotional intelligence dan leadership. Ya, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, Maslow hierarchy of needs. Ya, ini apa? Maksudnya, kalau kita mau mengelola manusia, pastinya kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Ya, apa sih kebutuhan mereka? Setiap orang punya tingkatan hierarki kebutuhan pribadi, ya, mulai dari kebutuhan fisik, makan, minum, ya, itu pertama ya. Kemudian kita masuk ke dalam safety atau keamanan, biasanya termasuk rumah, gitu ya, itu safety ya, pekerjaan, oke. Kemudian mungkin lingkungan juga, bahwa kita merasa aman. Kayak sekarang kan kita ada sedikit perasaan, aduh kita takut nih kemana-mana karena ada COVID gitu ya. Jadi peran safety itu nomor 2. Oke. Kemudian kita naik lebih tinggi lagi, ada kebutuhan sosial. Maksudnya gimana? Kita butuh berteman, kita punya kebutuhan dicintai, punya kebutuhan diperhatikan, kemudian juga ada perasaan teamwork gitu ya dengan tim dan sebagainya. Itu sosial. Lalu naik lagi langkah keempat, esteem atau percaya diri ya. Kepercayaan diri, yaitu mau dihargai, kemudian punya status gitu ya, dan juga keren lah, prestis gitu ya. Kalau esteem sudah terpenuhi, baru masuk ke yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu biasanya self actualization atau pengakuan diri. Ya, maksudnya gimana? Mungkin dikasih challenging project, dikasih kesempatan untuk inovasi, dikasih kesempatan untuk lebih kreatif. Dan biasanya kalau untuk yang kelima ini, mungkin orang-orangnya adalah yang sudah berada dalam posisi tinggi dan mereka sangat butuh challenge itu dibandingkan dengan hanya sekedar dibayar, ya, kadang hanya sekedar beli makanan, ya kayak gitulah ya. Jadi makin tinggi itu makin kompleks gitu ya sebetulnya kebutuhan dari mereka masing-masing. Dan kalau misalnya setiap orang sudah terpenuhi kebutuhan yang paling bawah, maka yang terpenuhi itu tidak akan lagi menjadi motivasi dia. Ya, tapi harus masuk ke yang atasnya. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil memenuhi yang paling bawah, kita nggak akan lagi perlu yang bawah itu sebagai motivasi, kita nggak bisa jadiin motivasi, justru harus yang di atas. Oke, nah ini adalah teori Maslow ya. Sekarang kita lihat teori yang berikutnya, Herzberg. Ya, Herzberg ini motivation hygiene teori. Nah, dia bilang bahwa untuk motivasi pekerja itu ada 2 jenis, namanya motivasi dan hygiene. Ya, maksudnya gimana? Kalau motivasi itu berarti yang positif-positif ya, seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan dia, pertumbuhan dia, pokoknya something yang membuat mereka puas di dalam bekerja. Nah, kalau faktor hygiene itu gini, kalau nggak ada berarti nggak puas gitu ya. Kalau nggak ada berarti nggak puas. Kalau ada mungkin nggak membuat itu jadi motivasi, tapi kalau nggak ada jadi nggak puas. Ya, jadi contohnya kayak gini, misalnya gaji lebih besar, oke, terus lebih banyak pengawasan, lingkungan kerja lebih menarik. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya komputer juga termasuk benefit health, kalau ada nggak buat itu jadi motivasi, tapi kalau nggak ada jadi nggak puas gitu. Ya, jadi training kalau nggak ada nggak apa kalau misalnya ada nggak bikin itu jadi motivasi dia untuk maju, tapi kalau nggak ada dia pundung gitu. Nah, jadi kalau yang sebelah kiri ini kalau nggak ada jadi rada pundung gitu loh, gitu ya, kurang termotivasi. Kalau yang kanan, kalau misalnya dia ada mungkin biasa aja gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pundung, gitu. Yang sebelah kiri nih hygiene. Kalau yang kanan, pokoknya ini adalah sesuatu yang akan bisa memotivasi. Jadi ini Herzberg ya. Menarik sih menurut saya ya. Memang itu kenyataan sekali. Saya pikir kalau misalnya kita kayak sekarang nih ya, rasanya fasilitas BPJS itu sesuatu yang kalau ada ya syukur gitu ya. Tapi kalau nggak ada pundung gitu ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Saya pikir itu seperti kayak udah basic stuff gitu ya.
tapi kita tetap harus memberikan supaya supaya staff kita merasa nggak puas. Selanjutnya, McClelland Acquired Needs Theory. Nah, kalau McClelland ini dia ada teori, maksudnya gini, kebutuhan khusus diperoleh atau dipelajari dari waktu ke waktu dan dibentuk oleh pengalaman hidup. Ya, jadi di sini ada 3 faktor di sini. Achievement maksudnya ya. Jadi achiever akan menyukai proyek yang menantang dengan tujuan yang bisa dicapai dan banyak umpan balik. Terus ada NAF. NAF ini orang afiliasi ya. Orang dengan afiliasi yang tinggi menginginkan hubungan yang harmonis dan perlu merasa diterima oleh orang lain. Jadi manajer harus mencoba menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif untuk mereka. Dan di sini ada NPOW. NPOW itu power ya. Orang yang membutuhkan kekuasaan menginginkan baik kekuasaan pribadi atau kekuasaan kelembagaan. Dan ini memberikan kesempatan manajemen kepada mereka, para pencari kekuasaan kelembagaan. Nah, jadi 3 hal ini itu bisa dijadikan satu motivasi. Nah, ini menurut McClelland ya. Tinggal kita cek orangnya lebih suka yang mana ya. Dan kalian ya, kalau kalian jadi manajer proyek, ini sebetulnya kalian harus belajar untuk sensitif tentang hal ini. Saya pikir caranya gimana kalau kalian nanya saya? Caranya ya kalian harus ngobrol-ngobrol lah, cari tahu lah, apa sih pendapat mereka. Terus lihat juga observasi dari tingkah lakunya dan sebagainya. Kalau kalian ngerti ya, apa yang menjadi hot button dari orang-orang, itu kalian sebetulnya akan punya pengaruh atau influence. Oke? Tinggal kalian gunakan faktor yang bisa motivasi mereka itu. Selanjutnya, McGregor teori X dan teori Y ya. Nah, jadi kalau teori X dan Y ini X ya, ini Y ya. Jadi kalau teori X itu katanya isinya tuh ini ya, authoritarian, repressive, tight control, no development, prosedur limited, depressed culture gitu ya. Kalau teori Y ini yang happy ya, liberating, membebaskan, mengembangkan, ada pengendalian tapinya juga dengan sesuatu yang cukup, yaitu memberikan satu tanggung jawab. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Douglas McGregor ini sebetulnya teorinya udah lama ya, psikologis banget dari 1960-an. Teori X mengasumsikan pekerja itu nggak suka dan menghindari pekerjaan, sehingga manajer harus menggunakan paksaan, ancaman dan berbagai skema kontrol untuk membuat pekerja memenuhi tujuan. Kalau teori X, kita asumsi individu menganggap pekerjaan sealamnya bermain atau beristirahat dan menikmati kepuasan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sebetulnya selain X dan Y, ini ada teori Z. Ya, kalau teori Z ini yang memperkenalkan adalah William Auchi dan didasarkan pada pendekatan Jepang untuk memotivasi pekerja, menekankan pada trust atau kepercayaan, quality, kemudian decision making yang kolektif, dan juga culture. Ya, tinggal yang mana yang kita percaya, lah kita gunakan saja. Yang mana sesuai dengan lingkungan yang kita temui. Masuk sekarang ke dalam teori yang berikut ya. Kalau tadi kan teori motivasi, ini teori power atau kekuasaan. Sebenarnya influence dan power ya, tapi kita lihat satu-satu. Power, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan potensial untuk mempengaruhi perilaku, membuat orang melakukan hal yang tidak akan mereka lakukan ya kalau tidak dalam kekuasaan. Nah, biasanya jenis kekuasaannya ada 5 ya, yaitu koersif atau paksaan, legitimate atau sah biasanya berdasarkan jabatan ya. Expert berdasarkan keahlian. Jadi kalau ngomongin expert power itu kayak dokter ya. Dokter itu punya expert power loh. Karena mereka dokter, kita biasanya nurut-nurut aja kan sama dokter. Jarang kan kita membangkang ya, jarang sih sebenarnya. Ya kadang-kadang. Tapi sebenarnya lebih sering kita nurut karena kita merasa dia dokter, kita butuh nurut sama dia. Ya. Terus sama juga seperti penasehat hukum, karena dia penasehat hukum, kita merasa kita harus percaya sama notaris, sama lawyer gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu expert. Selanjutnya reward ya, ini berarti punya power karena bisa memberi penghargaan. Misalnya apa? Punya power karena dia bisa ngegaji kita, bisa ngasih bonus ke kita. Akhirnya kita tunduk sama dia gitu kan ya. Oke, dan terakhir adalah reference power. Kalau reference power ini berarti referensi. Berarti dia sanggup untuk bisa memberikan satu pengakuan gitu ya kepada kalian dan itu yang membuat kalian mau untuk menurut sama dia ya. Nah, tinggal ini power yang mana yang kita pakai? Lah tergantung situasi ya. Kalau saya sih rasanya selama ini dengan pengalaman saya banyak memimpin orang, saya kadang-kadang merasa terpaksa juga sih aku pakai gitu ya. Kalau misalnya sampai kepaksa banget, aku akan pakai koersif gitu ya. Karena nggak semua orang nurut gitu ya. Tapi saya sebisa-bisanya di mana lingkungan itu lebih nyaman, friendly, saya akan lebih pakai yang lain-lain ini. Oke?
Baik, sekarang kita lihat yang satu lagi untuk influence, itu pengaruh. Nah, katanya nih proyek akan lebih berhasil kalau manajer proyek itu sanggup memberikan pengaruh. Biasanya lewat apa? Lewat keahlian, karena dia memang expert di situ. Lalu bisa juga dengan tantangan kerja yang menarik, sehingga orang akan mau betul-betul mencurahkan pekerjaan upaya mereka terhadap proyek ini. Nah, kemudian proyek akan bisa gagal kalau manajer proyek itu terlalu bergantung pada katanya wewenang, uang, penalti ya. Kalau bergantung sama yang tiga ini itu agak gawat, jadi suka gagal. Nah, sekarang kita kenali ya untuk influence itu ada teori dari Tamhain dan Willemon ya. Jadi ada 9 faktor yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk mempengaruhi. Apa saja? Yang pertama adalah otoritas. Kalau otoritas itu biasanya berdasarkan struktur organisasi. Jadi kan karena contoh gitu ya, karena saya direktur, saya punya satu power ya, satu influence untuk membuat keputusan, kemudian meminta para staf yang saya pimpin untuk menurut sama saya. Ya, oke. Karena apa? Karena saya ada di hierarki yang lebih tinggi. Yang kedua, penugasan. Penugasan ini kemampuan yang dirasakan manajer proyek untuk memengaruhi penugasan kerja-pekerja di kemudian hari. Ya, jadi ini power juga ya. Power bisa memberikan tugas. Selanjutnya anggaran. Nah, kalau anggaran ini udah jelas ya. Kalau kamu pegang anggaran, kamu punya kemampuan untuk mengatur anggaran, ya kamu punya power gitu ya. Jadi manajer proyek itu punya power untuk otorisasi penggunaan dana diskresioner kepada orang lain. Ya, secara khusus kepada orang lain tertentu. Yang keempat, promosi. Kemampuan untuk meningkatkan posisi pekerja. Ini promosi maksudnya bukan marketing ya, tapi promosi bisa naik jabatan. Ya, oke. Yang kelima adalah uang. Kalau seseorang punya kemampuan untuk meningkatkan gaji dan tunjangan pekerja, maka dia punya influence berdasarkan uang. Yang keenam, penalti. Kalau penalti berarti kemampuan manajer proyek untuk menyebabkan hukuman. Nah, ini juga karena kita takut dihukum, kita nurut ya sama dia, gitu ya. Jadi ini salah satunya. Selanjutnya, tantangan kerja. Kemampuan untuk memberikan pekerjaan yang memanfaatkan kenikmatan pekerja dalam melakukan tugas tertentu. Maksudnya benar-benar enjoy gitu ya dengan tantangan kerja. Kalau misalnya ada kepuasan pribadi kalau bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Yang kedelapan, keahlian. Manajer proyek menganggap pengetahuan khusus yang dianggap penting oleh orang lain. Karena orangnya ahli, mungkin dia adalah certified project manager, certified ya pokoknya dia punya sertifikasi tertentu dan kita menjadi mau gitu nurut sama dia ya karena dia punya pengaruh itu. Yang terakhir adalah persahabatan atau friendship ya. Nah, ini berarti kemampuan untuk membangun hubungan pribadi yang bersahabat antara manajer proyek dan orang lain. Teori berikutnya yang kita akan lihat adalah Covey 7 Habits ya. Kalau kalian belum baca buku ini, saya sangat menyarankan ya. Menurut saya bagus bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Nah, tinggal kita lihat ini bagaimana kita bisa pakai sebetulnya untuk kita mengelola proyek. Kalau Anda adalah manajer proyek, Anda perlu ya baca buku ini, lalu kalian terapkan juga pada diri sendiri. Apa saja? Yang pertama kita harus lebih proaktif. Ya, kita jangan diam-diam aja jadi orang, kita dengan inisiatif banyak bertanya. Kemudian yang kedua, mulai dengan akhir di dalam otak kita. Maksudnya kita tahu apa sih si goal yang terakhir yang kita pengen capai. Ya, itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya putting first, ya first thing first. Berarti kalian harus bisa memprioritaskan. Jadi saya menemui juga ya seperti saya juga punya challenge karena pekerjaan saya banyak sekali. Saya akhirnya harus punya satu checklist yang nantinya sama saya akan membantu saya untuk bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan lebih efektif. Ya, kenapa saya harus melakukan itu? Karena saya waktunya terbatas, tapi there are so many competing tasks gitu ya. Dan kalau kalian mau lebih efektif, kalian harus bisa untuk mengatur ini supaya selalu melakukan prioritisasi dan membuat satu hal yang paling penting itu paling atas. Jangan sampai hal-hal kecil yang tidak terlalu penting malah jadi menang. Ya. Oke. Selanjutnya think win-win. Nah, kalau think win-win ini sebetulnya berhubungan dengan kayak kalau kalian mau negosiasi dengan seseorang, kalian sebaiknya punya sesuatu yang bisa mendasarkan kemenangan di dua pihak supaya orang mau lebih mudah untuk mengikuti apa yang kamu sarankan. Nomor 5,
cari dulu untuk mengerti dibandingkan kamu meminta orang lain mengerti. Nah, jadi saya sendiri merasa ya bahwa untuk yang nomor 5 ini gini, contoh ya yang paling sering gitu ya, misalnya ada orang marah gitu ya, betulkah dia marah sama kita? Ternyata mungkin dia bukan marah sama kita, tapi dia marah sama kondisi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang efektif, kita itu nggak bisa berpikir belak-belakan bahwa oh dia marah sama kita, tapi kita justru mikir dulu, ntar dulu, ini dalam kondisi ini ya kita ngerti dulu. Oh, berarti ada sesuatu mungkin yang mengganggu pikiran dia, menyebabkan dia bersikap seperti itu. Dan oleh karena itu kita akan berusaha untuk adjust kepada dia, ya. Dan kita sendiri juga ya sebenarnya ginilah. Kalau berharap orang lain memahami kita, mungkin agak lebih sulit dibandingkan kalau kita yang berusaha memahami dia. Dan oleh karena itu, kebiasaan yang efektif untuk seseorang itu adalah mencoba kita memahami dulu orang lain daripada kita menunggu-nunggu kita dipahami. Yang keenam, synergize. Synergize maksudnya kita berusaha bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita jangan cari ribut, jangan cari perang terus, ya capek lah, ya emosional juga tuh kalau kayak gitu. Lebih baik kita coba cari sinergi, cari win-win solution, cari bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga 1 + 1 sama dengan 3 gitu ya, lebih dari 2 lah pokoknya. Oke. Dan yang terakhir, sharpen the soul. Sharpen the soul ini yang terakhir ini maksudnya gini, kamu itu hidup tidak bisa tidak meningkatkan ketajaman diri dengan menambah pengetahuan. Ya, kalau kalian semua malas nunggu-nunggu dikasih, ya nunggu-nunggu disuapin lah gitu ya dalam tanda kutip ya. Kalau saya juga dosen orang yang berpengetahuan terbatas kan. Kalau misalnya saya udah terbatas, saya ngasih tahu ke kamu ya tetap aja kamu nanti ketinggalan. Jadi lebih baik adalah apalagi nih zaman teknologi, you have to learn yourself, sharpen your own soul. Ya, kamu pertajam sendiri gergaji kamu, kamu pertajam sendiri pengetahuan kamu. Resource begitu banyak, ngapain nunggu-nunggu? Oke? Nah, jadi di dalam proyek ini sama. Kalau kalian bisa menerapkan 7 kebiasaan ini di dalam kamu mengelola proyek, percayalah, proyek itu akan betul-betul menjadi proyek yang luar biasa, yang bisa berhasil. Oke, saran saya kalian baca ya buku ini ya. Oke, ada kok bahasa Indonesianya juga. Oke, konsep berikutnya adalah emotional intelligence ya. Ini emotional intelligence itu sebenarnya kita kenal dengan EQ ya. Kan kalau IQ intelijen otak gitu ya. Kalau apa? Banyak sih sebenarnya, ada IQ, ada SQ, ada macam-macam lah. Pokoknya salah satunya ada EQ. Nah, EQ itu emotional intelligence. Nah, ini sebetulnya adalah dari Howard Gardner ya. Dia bilang bahwa setiap orang kan punya kecerdasan masing-masing ya. Nah, dia mengarang buku namanya Frames of Mind. Kata dia, teori multiple intelligence itu memperkenalkan konsep penggunaan lebih dari satu cara untuk memikirkan dan mengukur kecerdasan manusia. Kecerdasan emosional adalah mengetahui dan mengolah emosi seseorang sendiri dan memahami emosi orang lain. Ya, katanya 71% manajer rekruter AS mengatakan mereka lebih menghargai EQ, EI dibandingkan daripada IQ. Kenapa? Karena orang yang stabil emosinya itu biasanya akan lebih baik di dalam performing, termasuk daya juang, termasuk bagaimana berelasi dengan yang lain, termasuk bagaimana mereka bisa mengelola diri sendiri untuk mencapai target dan lain-lain. Ya, jadi emotional intelligence ini kalau menurut saya ya kayak kalian nih, kalian kan masih muda, kalian harusnya berlatihlah itu dari awal-awal. Karena menurut saya untuk emotional intelligence ini juga tergantung dari kedewasaan. Ya, kalau kalian udah sering terlibat dalam berbagai proyek, bekerja sama dengan tim, mencoba melihat bagaimana kalian bertindak di dalam setiap situasi, itu kalian akan dengan sendirinya menjadi seseorang yang tinggi emotional intelligence-nya. Ya, dengan berlatih seperti itu. Oke, good luck ya buat latihan ini. Yang terakhir adalah leadership ya. Nah, leadership ini sih kalau orang ngomong ya udah sangat umum lah teori ini gitu ya, tapi rasanya ini selalu menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Tidak ada cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin, semuanya adalah situasional ya. Jadi kebanyakan ahli setuju bahwa pemimpin terbaik itu akan mampu menyesuaikan gaya mereka dengan kebutuhan situasi. Nah, Daniel Goleman itu adalah penulis Emotional Intelligence dan Primal Leadership ya. Dia menjelaskan ada 6 gaya kepemimpinan, yaitu visioner, pembinaan ya. Pembinaan itu coaching ya, kemudian afiliasi, demokratis ya,
pengaturan kecepatan, di sini pace setting, dan berwibawa commanding. Ya, jadi yang mana yang cocok? Ya, kalian harus sesuaikan. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, ya rasanya kebaca lah yang begini ya. Kalau coaching berarti dia memimpin tapi dengan gaya membimbing gitu ya. Kalau afiliatif berarti dia memimpin tapi dengan mencoba mengkaitkan, mengajak bareng-bareng. Demokrasi berarti dia selalu tanya pendapat orang. Commanding berarti nyuruh-nyuruh lebih ke instruksi ya. Kalau pace setting berarti ayo cepat-cepat bisa cepat beres gitu ya. Terus yang terakhir visioner itu benar-benar melihat ke depan. Ya, yang mana yang efektif? Tergantung sesuai dengan kata-kata ini. Pemimpin terbaik mampu menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan kebutuhan situasi. Tinggal yang mana? Yang cocok dengan situasi. Dari mana tahu situasi yang cocok ke yang mana? Pengalaman, gitu ya, pengalaman. Oleh karena itu saya sangat encourage kalian ya, terlibatlah dengan berbagai kegiatan di kampus, terlibatlah dengan berbagai kegiatan di organisasi di mana kalian tertarik, nggak apa-apa ya. Misalnya kalian senang taekwondo, jadilah pengurus. Atau kalian senang dengan seni tari gitu ya, terus kalian ikutan klub buat belajar tari, ya kalian sekalian berorganisasi lah, berlatihlah di situ ya. Siapa tahu nanti kalian betul-betul karirnya akan masuk ke dalam manajemen proyek dan kalian akan bersinar di situ. Oke, untuk leadership yang pasti itu adalah salah satu komponen saja yang dibutuhkan. Menurut Project Management Institute ya, PMI yang mengeluarkan berbagai standar dan juga sertifikasi untuk project manager, ada 3 aspek yang harus menjadi talenta dari seorang manajer proyek. Yang pasti harus jago teknisnya ya. Mungkin nggak harus jago banget gitu ya, tapi harus paham lah pengetahuan teknis. Yang nggak bisa kan kalian pimpin orang tapi kalian nggak paham pengetahuan teknisnya. Ya, teknis itu maksudnya gimana? Kalau kalian pimpin proyek itu misalnya untuk programming, minimum kalian paham lah bahasa-bahasa programming sedikit. Atau kalian ngerti lah bagaimana cara misalnya software development life cycle. Kalian ngerti bagaimana Scrum dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, strategic dan business management. Kalian juga nggak boleh buta-buta amat sama keuangan, sama biaya, sama karyawan. Kalian nggak boleh buta, itu kalian harus bisa. Ya, dan saya sangat memaksa gitu ya. Kalau kalian buta banget nggak ngerti soal keuangan, kalian harus belajar malah. Ya, dari hal yang paling simpel aja, yang paling sederhana, mulai dari mikirin biaya sampai ke bagaimana kita bisa menerapkan, mengontrol dan lain-lain. Yang terakhir tentunya leadership tadi saya sudah jelaskan. Oke, jadi semua itu adalah teori-teori yang kita butuhkan untuk bisa menjadi seorang manajer proyek yang baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih langkah-langkahnya untuk melakukan proses manajemen resource. Langkah ke-1 adalah planning. Ya, kita merencanakan. Jadi gimana? Apa yang ada di langkah ini? Kita akan mengidentifikasi sumber daya fisik yang kita butuhkan untuk proyek kita. Ya, jadi seperti yang kalian kerjakan untuk proyek, kalian mikirin dulu, saya butuh berapa orang, saya butuh mesinnya apa, saya butuh gedung mungkin, saya butuh fasilitas, harus nyewa, itu kalian pikirkan dari depan. Ya, kalian juga mengatur peran-peran proyek, siapa mengerjakan apa, tanggung jawab apa, dan hubungan pelaporannya siapa ke siapa. Kita bisa lihat biasanya di dalam langkah ke-1 yang pasti adalah salah satunya membuat struktur organisasi. Walaupun struktur organisasi itu bisa saja tidak seperti ini ya. Kalau ini kan kebetulan IT project-nya besar sekali. Jadi di sini ada hierarchical ya, di mana di sini ada deputy project manager, terus di sini ada lead-nya ya, ada pimpinannya, baru di bawahnya ada sub lagi. Oke. Jadi di sini project technical lead, baru sub project manager 1, 2 dan 3. Ya, ini sorry nggak ditulis. Kemudian untuk fungsional di sini ada yang system engineering, independent test group, quality assurance, dan configuration management. Di dalam langkah yang ke-1 ini untuk planning, kalian juga harus mendefinisikan apa saja sih pekerjaannya. Ya, jadi misalnya anggap aja ya ada 1 orang di anggota tim kamu itu kerjanya adalah yang bagian purchasing misalnya. Nah, berarti kan kita harus tahu apa aja yang harus dikerjakan, misalnya bikin kontrak dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita tetapkan key output-nya apa. Jadi supaya bisa kita kendalikan dan seterusnya. Ini ada berbagai langkah, requirements finalization, bagaimana pekerjaan dikerjakan, lalu kita breakdown work-nya kayak WBS itu ya. Oke. Kemudian kita assign work-nya.
Jadi di sini langkahnya seperti flow, mulai dari apa sih yang kita butuhkan, kita buat project scope, kita buat technical baseline, lanjut bagaimana pekerjaan itu dikerjakan, program team approach, lanjut lagi breakdown the work, BBS sama activity, lalu kita lanjut ke activity assign of the work. Di sini bisa bikin organizational breakdown structure, OBS, sama responsibility. Ini adalah responsibility assignment matrix contohnya ya. Jadi kita udah tahu ini apa saja aktivitasnya, aktivitas WBS-nya 111 sampai 118 yang di sini adalah unit yang mengerjakan. Saya kalau mengelola proyek ya, kalau proyeknya besar ini sangat perlu ya kayak gini ya. Supaya apa? Supaya saya tahu siapa yang ngerjain apa, terus siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Kalau kita organisasinya kecil mungkin gampang ya, dengan gampang kita bisa oh sih itu kita panggil gitu ya. Tapi kalau organisasinya besar, ini bukan main-main gitu. Kalau kita mau mendeteksi sesuatu ya kita harus punya catatannya yang lengkap. Ya, dan oleh karena itu ini adalah salah satu cara tool yang bisa kita pakai untuk assignment dari responsibility. Selain dari matriks tadi, kita juga bisa pakai RACI chart ya, RACI. RACI itu singkatan dari responsibility, accountability, only 1A per task, ya. Kemudian consultation dan inform. Kalian bisa lihat gitu ya, di sini accountability itu hanya satu sepanjang satu task. Ya, jadi kalau yang lain R, CC sama I itu boleh saja sih beberapa orang. Ya, kita pakai ini buat apa? Ya untuk memastikan gitu ya siapa yang bertanggung jawab atas itu. Saya terus terangnya saya pernah di dalam satu tim yang dimana saya nggak jelas gitu. Ini siapa sih yang responsibel? Siapa sih yang ngerjain apa? Akhirnya jadi pusing, staff juga jadi pusing gitu ya. Siapa yang ngerjain apa? Dan ini membuat kita menjadi kesulitan gitu ya untuk bisa mencapai efektif performance gitu. Oke, kalau itu dalam perencanaan, sekarang kita masuk ke dalam perkiraan untuk resource yang kita butuhkan. Nah, berarti kita ngapain? Kita mulai ngitung ya. Butuh sumber daya fisiknya berapa, sumber daya manusianya berapa yang kita butuhin untuk menyelesaikan proyek. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya anggap aja saya bikin rumah gitu ya. Saya bilang ke kontraktor, saya bilang saya pengen selesai ini dalam waktu 3 bulan misalnya nih ya rumah, gitu ya, nggak tahu masuk akal nggak. Tapi maksud saya kalau saya pengen kerja ini itu 3 bulan beres, berarti pegawainya harus banyak, ya. Nggak mungkin atau ya yang ngerjain cuma 5 orang buat rumah dengan ukuran misalnya anggap aja 300 meter persegi, nggak mungkin lah 5 orang itu bisa beres dalam 3 bulan. Ya, jadi nanti boleh dihitung-hitung berapa sih kebutuhannya. Kemudian kalau misalnya kalian ngerjain proyek, anggap aja buat bikin software gitu ya. Kalau modulnya banyak, ya nggak sanggup atau programnya cuma satu, ya bisa pingsan dia ya. Jadi kalian harus pertimbangkan modulnya berapa banyak, kemudian kalian akan assign orang-orangnya sesuai dengan keahlian dia ke tim yang bersekait. Supaya apa? Supaya kita bisa mengestimasikan sumber dayanya berdasarkan kebutuhan kita. Biasanya yang kita buat adalah histogram, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada manajer, kalau yang hitam, kalau yang garis-garis ini bisnis analis, kalau yang putih ini programmer, kalau yang serong-serong ini technical writer. Ya, jadi kalian bisa buat, misalnya untuk bulan Januari saya butuh segini, Februari, Maret, April dan seterusnya, silahkan, boleh dipetakan. Jumlah orangnya berapa? Yang ketiga, acquiring resources, maksudnya kita membeli atau memiliki resource. Caranya kita akan mengerjakan alokasi sumber daya fisik dan staff, mengerjakan sebuah proyek. Kita juga bisa resource loading, ya, kita bisa resource leveling, meratakan beban. Kalau loading berarti kita taruh kasih beban. Nah, ini buat apa sih? Fungsinya mengurangi beban pengelolaan, kurangi biaya, gunakan lebih sedikit personel, mengurangi masa akuntansi dan juga meningkatkan moral. Kita bisa lihat ini contohnya, ini sebetulnya kalian pernah lihat kan di SAP ya, beban kerja dari setiap resource, setiap staff yang kita miliki. Kalau misalnya di sini anggap aja 100% itu segini, kalau kita lihat grafik ini kamu tahu kan apa yang terjadi, ini orang-orangnya overload. Kemungkinan orang-orang ini harus ngerjain lewat dari jam kerja. Dan berarti apa konsekuensinya? Kalian bayar lembur. Oke, jadi kalian harus pertimbangkan juga ini memang pada akhirnya nyangkut ke biaya juga.
Kemudian di sini ada resource leveling contohnya ya. Jadi anggap aja kalau kalian punya network seperti ini, sudah kalian hitung-hitung, kalian ternyata di hari ke-1 dan ke-2 ini semua overload. Ya, semua overload, dan ini apa akibatnya? Nanti akibatnya di belakang itu nanti ada yang nganggur. Nah, oleh karena itu supaya pekerjaannya itu bisa merata, kita pindahkan si A ini misalnya supaya satu level dan hasilnya jadi seperti ini. Ini kalau kita ngatur ya. Dan ingat waktu saya lupa 1 atau 2 pertemuan yang lalu ya, materi yang lalu kita ngomongin kalau misalnya orang kerja paralel itu malah ternyata kadang-kadang jadi lebih lama selesainya ya. Dan ini sangat penting buat kita kalau kita bisa kita leveling aja. Meratakan beban itu. Oke, proses keempat adalah developing project team. Nah, ini biasanya artinya adalah memberikan berbagai training supaya skill mereka itu lebih baik ya. Dan juga kita akan melakukan team building untuk kerja sama tim. Selanjutnya untuk kita bisa mengembangkan project team biasanya ada tool ya, ada tool. Ini tool psikologis judulnya MBTI. MBTI adalah perangkat populer, Myers-Briggs Type Indicator, perangkat populer untuk menentukan preferensi kepribadian dan membantu anggota tim memahami satu sama lain. Ada 4 dimensi, yaitu extrovert, introvert, sensation, intuition, thinking, feeling, judgment, perception. Nah, biasanya orang NT atau orang rasional itu tertarik pada bidang teknologi, somehow, gitu ya. Jadi NT itu intuition dengan thinking, ya itu biasanya senang teknologi. Orang-orang IT dibandingkan populasi umum biasanya adalah jenis orang yang bukan ekstrovert, ya, jadi agak introvert sebenarnya, dan maupun juga tidak terlalu sensitif orang. MBTI kalau kita mau pangkas kupas habis, ini banyak sekali ya. Tapi saya nggak ngajar ini karena saya bukan kelas psikologi. Tapi saya pengen kamu tahu, dan kalau kalian penasaran kalian orang yang mana nih dalam 16 kuadran ini, itu banyak kok apps yang untuk tes MBTI. Kamu tinggal cari aja ya di apps di handphone, kalian akan bisa ketemu apa yang paling kalian sesuai. Kalau nggak salah saya kayaknya ESTJ ya, saya orangnya ESTJ. Saya lupa saya udah lama nggak tes lupa. Tapi rasanya saya di daerah sini. Jadi cara kerja saya kalau saya renungi memang betul seperti itu ya. Saya bukan orang murni IT ya, jadi saya nggak masalah sih rasanya kalau orang IT itu akan lebih banyak orangnya agak NT ya. NT itu di sini, NT daerah sini. Oke ya, tapi ini hati-hati ya, ini adalah satu tes, bukan berarti buat judgement. Oke. Selanjutnya kita juga kenal dalam mengelola anggota tim kita, ada yang kita sebut social style profile. Nah, maksudnya gimana? Orang dianggap berperilaku terutama di salah satu dari 4 zona, berdasarkan ketegasan dan daya tanggap mereka. Ada yang drivers, ada yang ekspresif, ada yang analytical, ada yang amiable. Ya, apa saja sih ini maksudnya? Analitik, biasanya orangnya itu dia analitik lah, senang menganalisis gitu ya. Jadi dia biasanya fokus pada task, fact oriented, problem solving, organize. Ya, ini kalian baca sendiri lah ya. Pokoknya di sini dia itu karena dia analisis, dia itu biasanya kritis sekali. Kalau melihat segala sesuatu dia akan langsung menganalisis. Kalau driving ini biasanya orangnya senang nyuruh-nyuruh gitu ya, ngedorong, kasih perintah, punya power, gitu ya. Dan orangnya biasanya cepat kerjanya, ya, lebih ke driving. Kemudian ada yang orangnya ekspresif. Kalau ekspresif itu biasanya orangnya yang heboh itu ya, biasanya orang marketing sih yang agak ke sini. Ya, jadi dia kreatif, outgoing, interact well, persuasif, takut kalau orang nggak dengerin dia, gitu ya. Jadi ini dan dia juga nggak suka rutinitas karena ya gitu bosen lah buat dia. Ya dia pengen sesuatu yang menarik. Ya, kalau orang yang analytical ini agak betah nih sama yang bosen-bosen. Ya, oke. Makanya orang programming banyak yang di sini. Oke. Kemudian di sini yang terakhir amiable, ini berarti dia punya satu relasi yang baik ya. Jadi makanya dia menggunakan sosial banyak banget, berhubungan baik dengan orang lain, baik juga pada kemampuan mendengarkan, senang dihormati, tidak suka konflik, ya. Terus mencari sekuritas juga agak lama waktu mikir-mikir gitu ya. Dia lebih suka tidak memimpin katanya, dan juga takut perubahan. Anda yang mana? Ya ini nggak ada tesnya sih rasanya. Kalau saya sih
Mungkin ada kali ya, tapi saya sih ngerasa kalian bisa renungi aja kalian sebenarnya termasuk yang mana. Kalau saya orangnya agak di kanan atas ini ya, orangnya lebih senang aku senang competition gitu ya. Jadi aku lebih banyak sebelah sudut ini. Oke ya. Nah, sekarang kuncinya untuk mengenal social style profile ini berarti kan kalian akan mengenali siapa anggota tim Anda, gaya mereka seperti apa. Nah, yang kalian perlu sadari, biasanya kalau yang seberangan nih, orang yang driving itu mungkin nggak akan betah sama orang yang amiable. Orang yang analytical itu kemungkinan nggak akan betah sama yang ekspresif. Gitu ya. Karena mereka berlawanan sekali sifatnya. Oke, selanjutnya ada juga tool yang namanya DISC ya, DISC. DISC ini juga menarik ya, dan kalian bisa ambil tes juga. Ini rasanya ada berbagai apps buat ini ya, yang free juga ada. Kayak kamu bisa ambil untuk melihat diri kamu sendiri, terus kamu juga sembari mikir-mikir anggota tim kamu ini seperti apa ya. Apa singkatannya? di dominan ya, berarti orangnya result oriented, driving, kompetitif. Kemudian I-nya influence, ya orangnya persuasif, inspiring, enthusiastic. DS itu stabilizing, orangnya ini gampang bergaul, demokratik, kemudian juga sabar. C cautious, ini analytical, detail oriented, systematic. Orang yang cautious ini bagusnya gini, mereka biasanya melihat bahaya itu akan datang gitu ya. Kalau kita melihat satu keputusan yang mungkin akan salah, nanti dia yang bagian memperingatkan biasanya. Ya, tentunya kalau dia berani ya kasih tahunya. Oke, DISC ini saya cukup senang ya dengan modal ini. Saya suka pakai juga untuk mengamati siapa yang saya pimpin. Selanjutnya managing proyek tim. Ini kalian menyediakan sistem reward dan penghargaan untuk tim dan mengatasi konflik. Dan konflik handling modes ada banyak ya, bisa konfrontasi ya. Kita berarti akan menghadapi konflik itu dengan problem solving. Terus ada juga C, compromise. Compromise itu berarti kita berkompromi. Yuk, kita sama-sama berdamailah, gitu ya, compromise. Kalau smoothing ini berarti kita akan mencoba memperhalus gitu ya perbedaan supaya lebih kecil dan juga lebih menekankan pada persetujuan. Selanjutnya forcing. Forcing itu berarti agak maksa. Ya, berarti kita win lose. Udah pokoknya gue menang, lu kalah gitu ya. Ada begitu. Yang berikutnya withdrawal. Withdrawal itu berarti retreat dan withdraw dari sebuah persetujuan yang aktual atau potensial. Dan terakhir collaborating. Ini para pembuat keputusan berarti biasanya menyatukan berbagai view pandangan ya dan juga pengamatan untuk bisa mendapatkan konsensus persetujuan barengan ya dan komitmen. Yang mana yang harus dilakukan tergantung situasi ya. Jadi kalau ilmu manusia itu hampir semua kayak gitu, tergantung situasi, oke. Tapi suka nggak suka memang kayak gitu. Jadi kalian itulah makanya ya sampai kapanpun manusia itu akan sulit tergantikan oleh robot. Karena robot itu nggak punya si feeling itu. Sedangkan kita adalah seseorang makhluk hidup yang punya kemampuan untuk sensitivitas tersebut. Oke, berikutnya ini adalah conflict handling mode ya, yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bedakan yang tadi kita sebut di slide sebelahnya itu, yang di atas ini yang sebelah kiri ini adalah skala kepentingan dari hubungan, yang sebelah bawah ini adalah skala kepentingan dari tugas. Kalau misalnya kita lihat, berarti baik tugas maupun hubungan itu low, kita bisa withdrawal atau avoidance. Kalau misalnya tasknya penting, hubungan nggak terlalu penting, kita force aja, maksa, ya. Kemudian yang di tengah ini medium dengan medium itu compromise. Kalau relationship-nya high tapi task importance-nya low, berarti kita bisa pakai smoothing. Kalau misalnya dua-duanya high, kita bisa pakai konfrontasi, problem solving dan collaborating. Apakah konflik itu jelek? Tidak selalu, konflik itu bisa juga bagus. Ya, konflik seringkali membuahkan hasil yang penting. Misalnya ide baru, alternatif yang lebih baik, motivasi untuk bekerja lebih keras, dan juga kolaboratif. Dan kita ketahui ya bahwa seringkali terjadi adanya groupthink. Groupthink itu berarti orang-orang akan menyesuaikan dengan standar grup. Kalau misalnya kita nggak ada sudut pandang yang bertentangan, berarti groupthink ini bisa jadi kayak kanker gitu ya. Jadi nggak setuju semua.
setuju semua, mendorong semua gitu ya, kan nggak bagus juga ya. Akhirnya setuju aja gitu, atau totally ngelawan gitu ya. Jadi seperti itu, kurang baik ya. Penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait tugas seringkali meningkatkan kinerja tim, tapi konflik emosional seringkali menekan kinerja tim atau menurunkan. Nah, ini sebetulnya dari sebuah buku ya, dari Patrick Lencioni. Ini bukunya bagus banget ya. Jadi saya senang banget buku ini ya, karena saya suka merenung juga, ternyata banyak juga nih masalah ini di dalam organisasi saya ya. Jadi di sini bilang katanya sebenarnya teamwork itu adalah sesuatu yang bisa membuat perbedaan terhadap organisasi kita ya, dan ini seringkali tidak dijamah. Nah, ada 5 dysfunction team yang terjadi, yaitu hilangnya kepercayaan. Kalau orang hilang kepercayaan, jadi semuanya skeptik, gitu ya. Nggak ada semangat buat mengerjakan sesuatu. Kemudian fear of conflict. Fear of conflict itu gini, orang nggak ada yang berani ngelawan. Iya aja, padahal bosnya salah. Iya aja. Gawat ya. Ini nanti jadi kacau nih organisasinya biasanya. Terus lack of commitment, nggak ada komitmen. Masa bodoh lah, kan waktu itu aku nggak setuju, aku ngapain ngerjain. Itu cuek ya, ada orangnya kayak gitu. Akhirnya apa? Proyek kalian hancur lebur. Karena orang pada nggak peduli tuh, nggak ada komitmennya. Ya, selanjutnya avoidance of accountability, ini maksudnya menghindari tanggung jawab. Ya, jadi misalnya target tidak tercapai, salah siapa? Bukan aku nggak ikutan, kan aku gawat ya. Akhirnya yang paling sengsara adalah si organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ketidakperhatian terhadap hasil, ya, inattention terhadap result. Nah, di sini berarti gimana? Kalau misalnya perusahaan rugi, bodo amat. Proyeknya gagal, bodo amat. Kacau ya. Itu serem ya. Saya waktu saya baca buku ini, saya merasa kayak baca buku cerita. Jadi kalian kalau ada waktu kalian bacalah buku ini ya. Menarik sekali menurut saya. Dan kalian orang IT, orang SI itu akan banyak berada dalam tim. Ya, kalau kalian memahami si five dysfunction of a team ini ya, menurut saya akan sangat membantu dalam pekerjaan kalian ya. Jadi good luck, nanti kalian baca aja. Saya menyarankan sekali, bukunya mah nggak terlalu banyak halamannya dan sangat dalam gitu ya kesannya terhadap waktu saya baca ini. Nah, kalau misalnya kita bisa ini nanti dibetulkan, nanti kita bisa mencapai goal yang betul-betul baik. Proses yang terakhir adalah kontrol ya. Kontrol ini selalu ada, oke, di setiap dari apapun yang kita kelola. Karena apa? Saya sebenarnya serem ya. Perusahaan itu bisa hilang kontrol kalau kita nggak punya sistem kontrol yang baik. Bayangin, berarti anggap aja semua orang bisa spending semau-mau dia. Waduh, kacau. Orang bisa seenak-enak perut gitu ya. Gawat dong ya. Nanti kita berdarah-darah nih perusahaannya. Ya. Nah, jadi kita harus melakukan pengendalian agar pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Ya, di sini kita cek apakah plan dan actual itu akan sesuai. Kemudian juga kita kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita harus mengambil tindakan pencegahan atau perbaikan. Jadi 6 langkah tersebut adalah yang kita akan lakukan di dalam mengelola resource kita.